Apa kabar Kak Devi? Sehat-sehat enggak Kak Devi? Sip Kak. Ya. Kak Deborah gimana kabarnya? Ya puji Tuhan sehat Kak Devi. Sudah vaksin enggak? Ah sudah dong. Kak Devi juga? Sudah dong. Jadi tubuh kita menjadi sehat. Kita bisa melawan COVID Kak. Ya. Tapi yang pasti harus apa Kak? Kita harus selalu menjaga kesehatan. Betul. Itu loh Kak yang 3M. Iya 3M itu apa aja ya Kak ya? Pakai masker, terus mencuci tangan dan menjaga jarak. Yeay. Kita harus taat ya Kak ya. Betul sekali. Kak Deborah, ya. Kita belum sapa teman-teman. Oh iya, kita sampai lupa Kak. Kita sapa mereka dulu ya. Oke. Oke. Halo. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Masih semangat? Masih sukacita? Wah, gak ada yang jawab ya Kak ya? Ya iya Kak. Mungkin kita kurang keras Kak. Kurang semangat Kak ya. Deborah. 1, 2, 3. Halo teman-teman. Hai. Tetap semangat ya teman-teman. Kita akan ibadah lagi di dalam minggu ini bersama Kak Devi dan Kak Deborah. Yeay. Kak, ya. Kalau kita bisa sampai dengan hari ini, bisa tetap sehat, ya. Bisa tetap kuat, itu karena siapa ya Kak Deborah? Karena Tuhan Yesus yang melindungi kita Kak Devi. Betul sekali, karena Tuhan Yesus yang hebat. Tuhan Yesus yang kuat. Tuhan Yesus yang besar. Wah, persis sama lagu yang iya Kak, yang kita punya hari ini ya Kak ya. Yuk kita nyanyi Kak. Ayo teman-teman semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu lagu yang sangat-sangat keren. Ya, yuk semua bangkit berdiri yuk. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat,
tandingannya, tiada tandingannya. Wah, keren ya lagunya ya, sampai ngos-ngosan Kak Devi. Wah, keren. Capek Kak? Ya, enggak lah Kak, kan aku tetap semangat Kak. Tapi berkeringat ya Kak ya? Ya supaya kita jadi lebih sehat kan Kak. Ya, betul. Ngomong-ngomong Kak Devi, kita belum doa, yuk kita masuk dalam doa dulu ya. Ayo teman-teman, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa, minta tolong Tuhan Yesus untuk memberkati ibadah kita hari ini. Yuk teman-teman, semuanya ya, tangan dilipat, mata ditutup. Mari kita berdoa. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah melindungi kami, Engkau sudah mengasihi kami, sehingga pada hari ini tubuh kami tetap sehat Tuhan, dan kami boleh beribadah bersama. Tuhan, berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya, supaya kami bisa bersuka cita karena berkat yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapkan hati kami semua ya Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu di sini boleh memuji Tuhan dengan sepenuh hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kak Deborah, ya, yang bentar lagi ini kan musim liburan ya Kak? Iya. Kak Deborah mau kemana? Aku pengen ke naik gunung Kak Dev. Aku pengen mendaki gunung. Keren sekali, tapi aku gak suka naik gunung Kak, dingin soalnya. Kalau aku mau pergi ke pantai Kak. Oh, mau ke berenang. pantai. Kak Deborah bisa berenang gak? Wah, Kak Deborah gak bisa berenang ya. Kak Dev. Aku hebat loh. Tapi aku bisa naik perahu sambil dayung-dayung Kak Dev. Oh iya ya, bisa ya, tetap di atas air ya Kak ya? Iya bisa, tapi di kenjeran aja Kak Dev. Ya, tapi Kak, berhubung ada peraturan tidak boleh kemana-mana, ya di rumah saja deh Kak. Iyalah Kak, kita kan mau taat Kak. Tapi nggak apa-apa deh Kak, tetap sukacita Kak Deborah. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus yang selalu menghibur kita. Seperti lagu hari ini, kita mau nyanyikan lagu bahwa dimanapun saja ada siapa? Ada Tuhan Yesus yang beserta dengan kita selalu. Mau di gunung, mau di laut, mau di rumah saja, tetap sukacita karena ada Tuhan Yesus. Kita pujikan satu lagu lagi ya. Tetap semangat ya teman-teman. Masih semangat? Wah, sip. Harus dong ya. Kak Devi. Oke, semuanya berdiri supaya kita tetap semangat dan kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa.
Nah, teman-teman, hari ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kalian bisa mempersiapkan semuanya ya. Dan kalian bisa titipkan ke orang tua kalian. Nanti orang tua kalian yang akan menyampaikan ke kantor gereja. Aduh Kak Devi, ternyata mendaki gunung itu capek loh Kak Devi. Berenang juga capek ternyata Kak. Sama-sama capek ya Kak. Padahal tadi pura-pura ya Kak. Tapi kok capek Kak. Meskipun pura-pura tapi tetap capek ya Kak Deborah ya. Iya. Enaknya mau apa nih Kak Devi setelah ini? Sudah berdoa, sudah bernyanyi, sudah bergerak semua. Sekarang waktunya kita duduk. Duduk tenang, siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Betul Kak? Iya Kak Devi. Oke. Yuk teman-teman, semua siap di tempatnya ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak sekolah minggu. Sebelumnya, apa dulu Kak? Iya, kita harus berdoa ya Kak Dev. Iya, betul sekali. Kita berdoa dulu. Silakan Kak Devi, Kak Iri, doa teman-teman. Kita mau berdoa untuk firman kita hari ini. Kenapa harus berdoa? Karena Tuhan sendiri yang membantu kita supaya kita mengerti firman Tuhan yang kita baca hari ini. Yuk teman-teman, semuanya ambil sikap doa. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah, dan pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami semua supaya kami boleh mengerti firman Tuhan, dan terlebih lagi kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapak. Berdoa untuk semua kakak sekolah minggu yang akan bercerita di kelas masing-masing. Tuhan tolong mereka supaya mereka boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Halo teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi dengan Kak Heni. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Teman-teman, ada yang tahu tentang cerita Pinocchio? Pinocchio adalah sebuah boneka yang terbuat dari kayu. Kalau Pinocchio ini berbohong, maka hidungnya akan bertambah panjang. Hari ini kakak juga akan menceritakan tentang orang yang berbohong. Kira-kira bagaimana ceritanya ya? Sebelum mendengarkan firman, kita berdoa dulu ya. Yuk lipat tangan, tutup mata. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Tuhan sudah mengumpulkan kami dalam ibadah online hari ini. Tuhan, setelah lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati telinga, hati, dan pikiran kami, supaya kami mengerti firman yang akan disampaikan, dan terlebih lagi supaya kami mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita baca dulu yuk, firman hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima ayat 1-11. Kisah Para Rasul ada di Perjanjian Baru ya. Kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu?
Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, dan mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Jadi ceritanya ada sepasang suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Mereka menjual tanah yang mereka miliki. Nah, sebagian uang yang mereka hasilkan ini dari menjual tanah, mereka berikan kepada murid Tuhan Yesus. Ananias bilang ke Petrus kalau uang yang mereka berikan itu adalah seluruh hasil penjualan tanah. Padahal Ananias tidak memberikan seluruh uangnya. Ananias dan Safira menyimpan sebagian hasil penjualan tanah mereka untuk mereka habiskan sendiri. Gimana menurut teman-teman? Petrus tahu nggak ya kalau Ananias ini berbohong? Bener banget, Petrus tahu kalau Ananias berbohong. Maka Petrus berkata kepada Ananias, kalau Ananias bukan hanya mendustai manusia, tetapi mendustai Roh Kudus dan Tuhan. Maka Tuhan menghukum Ananias dan dia meninggal. Setelah itu datanglah istri Ananias bernama Safira. Safira ini nggak tahu kalau Ananias sudah meninggal. Petrus bertanya kepada Safira, apakah Ananias dan Safira menjual tanah dengan harga segini? Contoh 100 juta. Kira-kira menurut teman-teman ini Safira bakal jujur atau bohong kayak Papa Ananias ya? Ternyata Safira ini berbohong. Dia menjawab betul 100 juta. Petrus bilang kepada Safira, mengapa Safira dan suaminya sama-sama berbohong? Mereka ini nggak berbohong cuma kepada Petrus loh, tapi mereka berbohong kepada Roh Kudus dan Tuhan. Maka Safira dihukum Tuhan dan meninggal sama seperti Ananias. Ananias dan Safira ini nggak mau seluruh uangnya diserahkan ke murid Tuhan. Padahal kalian tahu, uang yang diberikan ke murid Tuhan akan dipakai untuk membantu para janda dan orang-orang yang membutuhkan. Ananias dan Safira malah menyimpan sebagian uang hasil penjualan tanah mereka untuk mereka sendiri. Egois ya teman-teman. Kita jangan seperti Ananias dan Safira ya. Oke? Bohong itu dosa. Kita juga bisa menyakiti perasaan orang lain dan Tuhan yang kita bohongi. Kalau kita sayang sama Tuhan, mama, papa, saudara, keluarga, dan teman, tentu kita nggak mau mereka tersakiti kan? Gimana sih rasanya dibohongi? Contoh nih,
Kalau mama janji hari Sabtu kita mau jalan-jalan ke mall, tapi hari Sabtu malah mama itu pergi sendiri, tinggal kita nih di rumah. Teman-teman gimana tuh kalau gitu? Sedih? Marah? Kecewa? Kenapa sih mama ini bohong? Aku kan juga pengen ikut. Mama udah janji, malah ingkar janji terus pergi sendiri. Kesel. Nah, teman-teman, wajar loh kalau kita merasa sedih, marah. Apalagi Tuhan itu tahu segala-galanya. Kalau dibohongi gimana ya perasaannya? Sedih, kecewa, marah. Tuhan itu nggak suka loh kalau kita berbohong. Bohong itu dosa. Tuhan itu mau kita berbicara tentang apa yang benar. Kayak ini, kalau aku pernah bohong gimana nih? Kita harus bertobat. Bertobat itu mohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan nih sangat-sangat mengasihi kita. Kalau teman-teman berkata jujur, mengakui kesalahan, maka Tuhan pasti mengampuni kita. Oke? Waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Amsal 12 ayat 22a. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Sekali lagi ya, Amsal 12 ayat 22a. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Aktivitas hari ini adalah mencari 8 perbedaan pada 2 gambar. Kalau kalian sudah ketemu, bisa kalian lingkari di salah satu gambar tersebut. Dan kalau kalian sudah menemukan 8 perbedaannya, gambarnya boleh diwarnai salah satu. Kalian bisa share hasil aktivitasnya di grup WA kelas ya. Jangan lupa. Sebelum mengakhiri ibadah hari ini, mari kita tutup dalam doa ya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau belajar menjadi anak Tuhan yang baik dan jujur. Tuhan, kami juga mohon Engkau berkati kami dalam seminggu ke depan. Kami percaya Tuhan yang akan menolong, memberikan kekuatan dan perlindungan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan, mendengarkan firman, dan mengerjakan aktivitas. Sekarang sudah waktunya kita berpisah. See you next time. Happy Sunday. God bless you. Hai teman-teman, kita ketemu lagi. Nah, gimana tadi firmannya? Bagus nggak? Kalian harus mentaati firman Tuhan. Dan jangan lupa ya Kak Dev, kita harus melakukan juga kan? Betul sekali, justru itu yang paling penting. Kita sudah mendengarkan, sudah mengerti, sudah belajar dengan baik. Yang paling penting adalah kita melakukan firman Tuhan, kita taat sama perintah Tuhan. Itu yang paling penting dan itu yang Tuhan mau. Nah Kak Dev, Ya. yuk sekarang kita pamit sama teman-teman yuk. Sudah selesai ya Kak? Sudah Kak Dev. Aduh, kok sebentar sekali ya kayaknya ya. Oke iya, deh. kita kan masih ketemu lagi Kak Dev minggu depan ya Kak Dev. Oh ya, oke deh. Yuk teman-teman, sebelum kita akhiri ibadah kita siang hari ini, teman-teman berdoa dulu apa nyanyi dulu ya Kak, enaknya Kak? Nyanyi dulu Kak Dev. Nyanyi dulu ya? Ayo Berdoa yang mana dulu. yuk? Teman-teman mau yang mana? Mau berdoa dulu apa nyanyi dulu? Nah, enggak ada yang jawab Kak. Sudah kita sendiri aja Kita Kak sendiri Dev aja ya. jawabnya. Oke. Yuk teman-teman, kita pujikan satu lagu sebelum kita akhiri ibadah. Setelah itu kita berdoa sama-sama. Oke? Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat,
Oke teman-teman, sekarang kita berdoa. Kita akhiri ibadah kita hari ini. Tetap bersyukur, tetap bersemangat, meskipun kita di rumah saja. Ingat, Tuhan Yesus itu hebat, Tuhan Yesus itu kuat, dan Tuhan Yesus itu adalah sumber sukacita kita. Yuk, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk ibadah hari ini. Tuhan sudah menolong kami, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan. Tolong kami semua supaya kami tetap taat di dalam melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami untuk kami tetap bisa bersukacita dan tetap memiliki damai sejahtera, sehingga di dalam masa pandemi ini kami boleh tetap mengucap syukur untuk segala keadaan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.